Ya, halo semua, balik lagi di rekomendasi mingguan untuk JOC Best Topic ya. Nah, pertama kita perhatiin dulu pergerakan IHSG dari minggu lalu ya. Nah, minggu lalu kita perhatiin dari tanggal 11. Oke, IHSG hari Senin turun, terus setelah itu mulai kenceng naik lagi. Nah, ini pas ada satu resisten di sini sesuai Fibonacci ya. 6646 udah kena terus mantul. Nah, ini kita perhatiin apakah minggu depan IHSG masih bisa break ke atas atau enggak ya. Nah, kalau bisa break, IHSG bisa menuju ke 6751. Oke, bisa menuju ke 6751. Atau kalau misalnya kemungkinan sih, kalau menurut saya, kalau menurut analisa sih dari minggu depan ya, mungkin IHSG bisa mencoba sampai 6751, baru setelah itu turun sampai sini. Oke, nah jadi kita perhatiin hari Senin apakah masih bisa naik. Kalau kita lihat secara IHSG kenapa bisa naik ya, ini semua dikerek oleh Bank BCA yang kemarin baru stock split. Nah, kenceng BCA naik, dan juga hari terakhir tanggal 15 tuh yang bikin IHSG turun adalah bank-bank besar ya, BCA, BRI dan sebagainya. Oke, kita review rekomendasi minggu lalu ya. Minggu lalu kalau kita perhatiin ada 5 saham. Yang pertama DSNG. Nah, DSNG sendiri open 595 ya, masih dapat, sempat sampai tanggal 11 ya. Nah, open di 605 ya, terus sempat sentuh 600 hari itu, sampai TP1 dia langsung turun lagi ya. Jadi ini sampai TP1. Oke, ini oke. Nah, untuk sekarang sendiri juga masih floating profit. Kalau misalnya kalian kemarin nggak sempet TP di sini, masih boleh di hold ya, jagain aja di angka 590. Ini masih menarik harusnya. Ini saham CPO lumayan lagging, jadi kalau kalian masih pegang silakan. Cuma harus diperhatiin, ini 630 ini resisten yang lumayan kuat ya. Jadi kalau misalnya bisa di break, ini bagus. Kalau kalian masih hold, silakan hold dulu, nggak apa-apa. Oke, yang kedua ada Inco. Nah, Inco sendiri pas dari sini naik sampai kemarin sampai TP1, sekarang 5100. TP2 belum kecapai, tapi ini harusnya masih bisa lanjut minggu depan. Jadi ya silakan masih di hold, nggak apa-apa. Atau mau kalian disiplin ikut mingguan, untuk ikut mingguan baru mau TP silakan. Ini overall masih uptrend kalau kalian perhatiin ya. High, dia bikin high low, higher high, high low ya. Ini stroke up, ini lumayan uptrend yang bagus tuh short term ya. Harusnya bisa sampai sini dulu 5200. Nah, mungkin dari 5200 baru dia bisa koreksi sedikit. Kalau mau rapi ya baru ntar naik lagi. Oke ya, Inco sampai TP1 sekarang di harga 5100. Oke, 4% lebih juga. Yang ketiga MNCN. Nah, MNCN dari tanggal 11 kita bisa dapat ya, bisa dapat di low ya, 885 ya. Oke, 885 bisa dapat di low, terus naik sampai top 940 ya. Ini kita belum TP juga, ini masih floating profit ya. Ya udah 925 kita masih hold, gak apa-apa. Cuma ini nggak capai TP. Ya, ini kalau sebenarnya MNC ini kalau misalnya sebagai nasabah JUC harusnya bisa ikut dari bawah ya, karena udah diyakin dari bawah. Oke. Nah, Saratoga yang keempat. Oke, Saratoga sendiri kan bisa dapat di harga 2000 ya, karena dia open di 2000 ya. Terus berapa kali disentuh juga, kayak misalnya di 2000 ini lumayan kuat supportnya sebenarnya. Nah, 2000 masuk sampai top kemarin di 2310. Oke, 13% buat Saratoga, lumayan udah 1 minggu ya. Nah, TPI ya kemarin terjadi false break ya, downtrendnya di break tapi turun lagi ya, cut loss nggak apa-apa. Ini sebenarnya masih bagus lagi nih, tapi kemungkinan dia masih bisa ngetes ke bawah lagi ya, kemungkinan ya, baru mau coba mantul.
cuma nggak pasti bisa mantul nih. Ini kemungkinan karena kan kalau turun lagi bisa bikin lower low, jadi hati-hati. Jadi kalau misalnya memang di bawah 7.000, saran saya kalau saya dulu. Oke, CL nggak apa-apa ya. Overall 1 minggu kita masih cuan 1,86%. Ya lumayan lah untuk 1 minggu ya. Oke, untuk minggu depan ada 5 saham lagi yang menarik ya. Oke, yang pertama AISA. Nah, AISA sendiri kalau kalian perhatiin di tabel udah masuk ya. Cuma ini kalau saya rasa harusnya ya bentar lagi bisa gerak. Nah, kalau kita perhatiin sekarang AISA situasinya lagi sideways. Ya, kita gambar simpelnya aja dari garis support resistance biasa ya. Support resistance biasa. Ini satu support di sini. Ada satu resisten di sini. Nah, AISA dari kemarin bolak-balik 232 sampai 246. Ya. Apakah kalau break bakal bagus? Iya, pasti bakal bagus. Ya, jadi kita ambil situasi sideways-nya. Kita entry AISA dari 232. Oke, dia cenderung sering turun, jadi nggak perlu buru-buru. Kita entry 232 sampai 238. Oke, nggak perlu kejar 240, nggak apa-apa. Nah, kalau dari 238 ke 246 terlalu tipis ya. Ya 4% lumayan sih. Nah, ini TP1 di 246. TP2 kita ambil high kemarinnya 256. Oke. CL 238 kalau di bawah sini ya kita CL di 228. Oke, itu untuk AISA. Nah, yang kedua ada Antam. Minggu lalu info udah jalan, Antam juga ada jalan, udah di call di grup, cuma ini harusnya lebih menarik lagi karena ya break Fibonacci 0,618 dan volumenya bagus, ini harusnya masih menarik Antam. Oke, kita boleh masuk Antam di ya di sini. Oke, 2420 sampai dengan 2470. CL kalau dia di bawah 2400 ya, CL 2390. TP1 ini terlalu dekat. Oke, TP1 2590, TP2 2680. Oke, itu untuk Antam. Nah, yang ketiga ada MDKA, saham koper ya. Nah, sempat kencang kemarin MDKA, tapi hari Jumat akhirnya break resisten yang lumayan kuatnya nih. MDK ada 330, resisten lumayan kuat ya. Dari kemarin nggak pernah berhasil di break, ini udah berhasil. Ini kalau kalian perhatiin sebenarnya ini kemarin udah menarik ya. Dia breakdown trennya udah naik lagi. Nah, ini volumenya masih bagus, harusnya masih bisa lanjut MDKA. Ya, kita entry MDKA 3130 sampai dengan 3250. Oke. Kalau dari 3250 CL ya, kita CL di 3100. 4% lebih nggak apa-apa. Nah, TP1 oke, kita TP1 di high kemarinnya 3380 dan TP2 di 3540. Oke, yang keempat RALS. Oke, RALS ini juga habis sideways tiba-tiba break, sering banget terjadi. Ini juga udah break kali ini, menarik ya. Oke, RALS kita boleh entry dari 775 sampai dengan 800. Oke, kalau kita perhatiin dari 800 ke 775 ya 3% lebih boleh. Sorry, kita antrinya sampai 790 aja. CL kalau dia di bawah sini CL 760, TP1 terlalu dekat 800. Oke, 830 dan 860. Oke, nah RALS ini situasinya kalau kalian perhatiin ini kan high-nya 800 kemarin ya, closing di atas ya. Nah, kalau mau kejar silakan, cuma kalau perhatiin sih kalau kalian masuk di 800 ya,
TL di bawah sini ini sekitar 5%. Ya, kalau bisa nanggung risikonya dengan harga 800 sih nggak apa-apa. 5% sih masih masuk akal sebagai trading ya. Untuk trading 5% masih masuk akal. Jadi ya silakan kalau mau hajar di 800. Cuma kalau saranku sih ya antri 790 ya, antri 790. Bisa break up, bisa 800 takut ketinggalan, silakan, nggak masalah. Karena secara risiko nggak beda jauh. Oke, yang terakhir Soci. Nah, Soci menariknya kenapa? Ini perhatiin 208 ada resisten yang lumayan kuat ya. Satu kali dicoba nggak berhasil, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali nggak pernah berhasil di break ya. Ini juga kemarin ada resisten di sini udah di break juga. Nah, akhirnya di break dengan volume yang bagus. Oke, kita entry Soci 208 sampai 214. CL-nya 204. Nah, TP1 oke 226 dan juga 230. Sorry, 226 dan 236. Oke, itu aja untuk minggu depan. Jadi saham-saham pilihan minggu ini, semoga minggu ini bisa cuan lagi kayak minggu lalu ya. Nah, perhatiin sekarang jangan terlalu sering main yang aneh-aneh. Maksudnya kita lagi enak-enaknya di beberapa saham kayak INDF. INDF nih udah menarik banget sebenarnya, ini udah break resistance nih kemarin kan. Ini menarik sebenarnya, kalian boleh entry juga kalau mau. Jagain 6.700 INDF kalau mau ya. 6.700 support nggak beda jauh. ICBP juga lumayan menarik ya. Jadi saham-saham beginian silakan kalau misalnya mau, karena ini saham-saham yang lagi bergerak sekarang dan harusnya sampai window dressing. Saham-saham consumer seperti INDF, ICBP, HMSP sekalipun ini masih bakal menarik. Oke, gitu aja, semoga cuan.